Kasus penurunan paksa Ketua DPD Partai Nasdem dari dalam pesawat oleh pihak maskapai dan juga Afsek Bandara Kuala Namu atas permintaan polisi berujung somasi. 4 polisi yang diduga bertindak tak sesuai prosedur kini diperiksa di Propam Polda Sumut. Bukan orangnya. Ya sekarang kalian minta maaf, saya ditarik keluar tadi. Salah menarik, Pak. Ayo, siapa tadi yang tarik saya keluar? Iskandar ST, Ketua DPD Partai Nasdem Sumut ini mengamuk kepada petugas keamanan bandara dan maskapai karena dipaksa keluar dari dalam pesawat. Peristiwa ini terjadi di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 15 Oktober 2025. Sementara Iskandar hendak bertolak dari Bandara Kuala Namu menuju Jakarta. Keributan yang terjadi di Garbarata ini pun sempat mengakibatkan penerbangan tertunda selama 20 menit. Tapi siapa yang tarik saya keluar? Ayo, siapa sekarang? Gua permohonan maaf dulu. Iskandar yang saat itu sudah berada di dalam pesawat, tiba-tiba saja dipaksa keluar oleh petugas keamanan dan maskapai atas permintaan polisi. Petugas keamanan bandara juga menyerahkan surat perintah penangkapan atas dugaan kasus scamming dan judi online. Namun ternyata petugas salah orang, terduga pelaku diduga memiliki nama yang sama dengan Iskandar. Saya sudah berada di dalam pesawat dan pesawat pun sudah siap-siap untuk terbang. Tiba-tiba di samping saya sudah berdiri 5 orang. Di depannya itu adalah petugas Afsek, sedangkan ada sekitar 4 orang lagi di belakangnya itu menggunakan seragam dengan rompi dan ada juga yang berpakaian preman. Mereka meminta saya untuk keluar dari pesawat, untuk turun dari pesawat. Mereka memaksa karena mereka mengatakan ada kepolisian yang akan melakukan penangkapan. Iskandar yang mau tangkap, Iskandar saya atau siapa? Saya bilang, Iskandar mana yang kalian mau tangkap? Saya bilang. Kemudian terjadi perdebatan. Tiba-tiba dari ujung Garbarata ada yang berteriak, salah katanya. Kabid Humas Polda Sumut membenarkan peristiwa tersebut. Ia menyebut 4 orang anggota Polrestabes Medan yang menangani kasus scamming dan judi online mencurigai terduga pelaku berinisial I yang hendak melarikan diri. Hasil profiling anggota ternyata mereka mendapatkan ada inisial yang sama di manifest untuk pesawat. Maka anggota kami melakukan pengejaran informasi ke Bandara Kuala Namu. Kemudian karena kami tidak bisa masuk ke dalam di ramdornya, kami bekerja sama dengan otoritas bandara, dalam hal ini Afsek, untuk melakukan verifikasi terhadap inisial dan yang bersangkutan. Dan hasil daripada pengecekan ternyata inisial yang kami cari tidak identik atau tidak sama. Buntut peristiwa ini, 4 personil Satreskrim Polrestabes Medan diperiksa Bid Propam Polda Sumatera Utara. Sementara Iskandar ST pun telah melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas insiden ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD minta KPK tidak pasif mengusut dugaan korupsi Wush. Ia pun meminta KPK langsung menyelidiki dugaan markup proyek kereta cepat Wush tanpa perlu menunggu laporan. Komisi Pemberantasan Korupsi minta Mahfud MD mantan Menko Polhukam membuat laporan terkait dugaan markup proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang disampaikan Mahfud dalam podcast di akun YouTube-nya. Terkait hal itu, Mahfud MD menilai KPK seharusnya bisa langsung memeriksa dugaan kasus tersebut tanpa adanya laporan. Mahfud juga meminta KPK memanggil ekonom senior Antoni Budiawan sebab dialah yang sampaikan dugaan markup dalam proyek WUS.
Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Antoni Budiawan karena dia yang bilang di situ sebelum saya kan bilang ini Antoni Budiawan bilang begitu. Kan gampang kalau itu. Dan sekarang ini mestinya kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan, langsung diselidiki. Itu perlu laporan tidak masuk akal. Mahfud meminta KPK tidak bersifat pasif untuk mengusut kasus dugaan korupsi pada pembangunan WUS di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Ketua KPK Setio Budianto menanggapi terkait dengan dugaan markup di proyek kereta cepat WUS yang disebutkan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. KPK berharap apa yang diinformasikan Mahfud memiliki data pendukung. Sementara menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, dugaan tersebut kemungkinan hanya penyesuaian kurs mata uang asing. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto angkat suara merespon mantan Menko Polhukam Mahfud MD terkait dugaan markup di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUS. KPK berharap apa yang diinformasikan Mahfud memiliki data pendukung. Setio menegaskan setiap informasi yang ada akan terlebih dahulu ditelaah oleh kedeputian di KPK. Sekarang sih belum berinformasi ya, intinya dari internal gitu. Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya, mudah-mudahan ada informasi, ada data, ada dokumen yang bisa mendukung penjelasan dari saya. Tapi saya yakin beliau mungkin punya gitu, tinggal nanti apakah mau serahkan atau apa ya. KPK punya ini nggak Pak untuk jemput bola gitu Pak, karena informasinya kan 3 kali lipat gitu Pak. Apanya itu? Maksudnya mau jemput bola ke ya, untuk minta ditelaah dulu di level kedeputian, apa yang harus dilakukan dari informasi tersebut. Ya. Sementara menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, dugaan tersebut bisa jadi disebabkan penyesuaian kurs mata uang asing. Meski demikian, Agus menambahkan tidak menutup kemungkinan adanya markup pada aspek lain, khususnya di sektor konstruksi. Di situ markupnya sih tidak. Yang mungkin ada markup, mungkin ya, itu padu konstruksi. Waktu konstruksi kan sempat ada 3 pilarnya dibongkar ulang. 1 pilar tuh 50 M. Ya kan, nah, mungkin dari situ, mungkin tanah. Nah, tanah ini masih di itunya KDM banyak tuh yang ngadu ke dia ya bahwa tanahnya sekian miliar belum dibayar. Nah, situ. Tetapi kalau jumlahnya itu saya yakin dari kurs antara yuan dan juga dolar. Itu berpengaruh juga Pak dengan utang. Iyalah, pasti. Apalagi kecuali utangnya itu di hedge. Ini sepertinya tidak di hedge. Karena tidak di hedging, ya ngikut terus. Semakin tinggi kursnya semakin mahal. Sebelumnya dugaan markup di proyek kereta cepat WUS mulai diperbincangkan menyusul ramainya sorotan soal utang proyek kereta cepat yang mencapai 116 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melengos saat diminta tanggapan terkait dengan beban utang proyek kereta cepat WUS yang mencapai triliunan rupiah. Jokowi enggan berkomentar dan memilih membalikan badan. Hari ini saat menghadiri Disnatalis Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta, Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi ditanya terkait dengan kereta cepat WUS. Alih-alih menjawab pertanyaan wartawan, Jokowi hanya tersenyum dan memilih berbalik badan. Ia enggan untuk berkomentar dan kembali berbaur serta menyalami sejumlah alumnus Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Terkait bus yang masih APBN gimana Pak? Tanggapannya bus yang sekarang tidak pakai APBN gimana Pak? Bus Pak, kereta cepat Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Sekarang kan udah nggak pakai APBN gitu Pak. Harapan untuk Fakultas Kehutanan Pak? Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu ikut menyoroti kenaikan anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUS yang mencapai 7 miliar dolar Amerika dari awalnya 5,5 miliar dolar Amerika. Ia meminta semua pihak yang terlibat dalam kenaikan anggaran ini dimintai pertanggungjawaban.
Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek WUS telah melaporkan kerugian signifikan akibat proyek ini. Salah satunya PT Wijaya Karya atau Wika yang mencatat kerugian mencapai 607,45 miliar pada kuartal 1 2024 akibat proyek WUS. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Saididu menyoroti kenaikan anggaran proyek kereta cepat WUS. Saididu meminta agar semua pihak yang terlibat dalam kenaikan anggaran ini dimintai pertanggungjawaban. Saya pikir bukan hanya WUS, yang lain juga harus dilakukan yang sama. Kalau WUS sangat jelas kan ini harus dicari siapa yang pengambil keputusan kenaikan tersebut. Awalnya kan menyatakan 5,5 miliar dolar. Terus ujungnya naik 7,1 miliar dolar. Artinya 30% loh. Nah, semua orang yang terkait pengambilan kebijakan menaikkan itu harus diperiksa. Karena aturan menaikkan anggaran itu berarti kan ada yang mengambil keputusan. Dan kita tahu kan yang pejabat-pejabat yang ditugaskan atau mengambil tugas tentang WUS kan satu, Rini Sumarno, Suwandi suaminya ya. Kemudian yang ditugaskan terus adalah Luhut Binsar Panjaitan. Yang ketiga adalah di Direktur Nah, itu harus diperiksa semua. Siapa yang mengambil keputusan sehingga anggaran itu naik, sehingga bunganya harus tinggi. Dan ini pembelajaran bahwa siapapun mengambil keputusan yang merugikan rakyat, membebani rakyat, ini kan membebani rakyat, membebani negara, maka dia harus bertanggungjawabkan kan, nah, itu. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan dalam sebuah acara mengakui bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bermasalah sejak awal perencanaan. Sementara soal permasalahan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang mencapai 116 triliun rupiah, Luhut mengatakan telah mengusulkan skema pembayaran kepada CEO Dalantara Rosan Ruslani, bahkan ia percaya diri dalam waktu dekat akan terbit Kepres tentang hal tersebut. Kita tinggal nunggu Kepres saja, ada Kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama. Dipakai dividen, nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Seperti diketahui, anggaran proyek WUS awalnya diperkirakan mencapai 5,13 miliar dolar Amerika atau setara 76 triliun rupiah. Namun biaya proyek ini mengalami pembengkakan hingga mencapai 7,2 miliar dolar Amerika atau sekitar 108 triliun. Sedangkan jumlah utang yang ditinggalkan dalam proyek ini bernilai fantastis, yaitu 116 triliun rupiah. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Aristiawan Sutrisno, iNews melaporkan.